Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel saya, Supri Wali. Di sini dalam kesempatan ini saya akan sedikit berpendapat tentang kepulangan Bapak Habib Rizik Syihab pada beberapa hari yang lalu, dimana setelah kepulangan beliau terjadi banyak persoalan baru di negeri ini. Dimana Bapak Haji Rizik Syihab setelah kepulangannya, salah satu diantaranya yang beliau katakan adalah revolusi akhlak. Nah, di sini sebelum saya lanjutkan pendapat saya, marilah kita lihat dulu beberapa video di atas ini. Cukup sampai di sini. Lanjut. Ntar mau pingsan di sini. Saya mau menyanyi. Habib nggak boleh pingsan di mimbar, betul? Kalau pingsan di mimbar, saya mau bahagia. Besok pasaran Habib Rizik dapat laknat pingsan di mimbar. Depan cebol nggak boleh kelihatan emak, betul. Terus sekarang saya tanya semua, siap jujur, siap amanat, betul, siap sholat, siap puasa, siap zakat, siap tinggal maksiat, betul. Anak muda, anak muda, siap nggak pacaran, siap kawin.
Jati, Jakarta Timur protes saat petugas gabungan menutup paksa dan mengangkut lapak dagangannya. Sebelumnya, pemilik warung angkringan ini berupaya membereskan bangku dan meja yang digunakan sejumlah pelanggan yang makan di tempat saat petugas datang. Selain menyalahi aturan, warung angkringan yang terkena operasi justisi dianggap kerap menimbulkan kerumunan hingga melanggar protokol kesehatan. Agak rame kan di situ. Terus ya udah ada mau PP ya. Kita berusaha untuk inilah. Kerja sama dengan baik. Tapi kan udah ada peraturan abang tidak boleh makan di tempat. Kenapa abang melanggar sendiri nih bang? Ya kadang-kadang kalau ada teman gitu susah mas. Kita buat musir kadang-kadang kayak. Iya, tapi kan sebagai teman juga kan abang seharusnya jangan mengiyakan makan di situ bang. Iya, kami kadang-kadang. Nah, saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, dari video-video tersebut di atas, ini saya akan sedikit menanggapi persoalan-persoalan yang ditimbulkan setelah kepulangan Bapak Imam Besar Habib Rizik Syihab, di mana di dalam video-video ini terlihat ya berapa kerusakan di bandara, terus kemudian kejadian di acara Maulid Nabi. Nah, ini banyak terjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Dan hal ini bukan terjadi, pro dan kontra ini bukan terjadi hanya di Jakarta saja, bahkan sampai di daerah-daerah. Inilah saya sebagai warga negara, saya sedikit tergugah ingin berpendapat tentang hal ini. Bapak Habib Rizik Syihab yang terhormat, bagaimana Anda mengatakan revolusi akhlak? Di mana letaknya revolusi akhlak yang akan Anda revolusikan kepada bangsa ini? Setelah kita melihat beberapa kejadian setelah kepulangan Anda, kalau kami rakyat jelata ini yang melakukan kesalahan, itu seperti yang ada video di atas ini, rumah makan cepat sekali aparat untuk suruh menutup usaha rumah makan karena untuk protokol kesehatan masalah COVID. Dan kejadian-kejadian pelanggaran yang lain, seperti contohnya ada supir truk ini dan tidak jelas apa kesalahannya, aparat sudah bertindak. Bahkan ini saya pernah alami di beberapa waktu yang lalu, kala berkendaraan di dalam perlengkapan kendaraan itu ada kotak obat, dan ternyata di dalam kotak obat itu tidak ada paracetamolnya. Itu pun kami sudah kena sanksi. Tapi bagaimana dengan Anda? Bandara rusak, di dalam acara Maulid Nabi kata-kata Anda telah ikut campur di ranah TNI maupun Polri. Emang ini negara siapa? Ini adalah negara Republik Indonesia
termasuk kami yang rakyat jelata ini ikut memiliki hak negara ini. Bukan Anda saja, tapi bagaimana dengan kelakuan-kelakuan Anda sebagai Habib yang mengatakan akan merevolusi akhlak, sementara Anda tidak pernah menghargai warga lain di Republik ini, masyarakat lain di Republik ini. Mau Anda berbuat. Bagaimana seorang Habib Rizik Syihab, ulama besar di negara ini, yang harusnya menjadi panutan kami-kami, tapi apa yang mesti kami anut dengan tindakan saudara yang begitu? Apakah ini yang dikatakan revolusi akhlak? Dan anehnya lagi ada. Apa hukum aturan perundang-undangan di negeri ini hanya berlaku untuk kami-kami yang di bawah? Untuk kami-kami yang rakyat jelata? Kenapa? Anda tenang-tenang aja melakukan kesalahan begitu besar. Yang justru anehnya ada. Bahkan ada oknum-oknum intelektual politik negeri ini ikut membela Anda. Bahkan pejabat publik ikut bersama Anda dengan kelakuan-kelakuan Anda yang begitu. Ini negara Republik Indonesia. Bukan kelompok Anda aja yang memiliki negara ini. Kami juga memiliki negara ini. Kami punya hak sama dengan Anda atas negara ini. Untuk itulah saya mohon kepada Bapak Habib Rizik Syihab, introspeksi Pak, introspeksi. Anda hidup di negara mana? Kalau Anda hidup di negara ini, mengakui Republik ini negara Anda, mestinya Anda junjung keberadaan negara ini. Bukan sebaliknya. Anda membuat pro dan kontra di antara kami sebagai rakyat dan warga bangsa ini. Anda telah membelah-belah persatuan dan kesatuan anak-anak bangsa ini. Nah, untuk itulah di sini saya akan sedikit berpendapat, tapi bukan mengenai substansi atas berkumpulnya massa yang begitu banyak atau protokol kesehatan mengenai COVID ini. Tapi saya akan sedikit berpendapat, rasa kebangsaan, rasa memiliki tanah air ini, dan rasa yang bertanggung jawab atas berdirinya dan kelanjutan kita berbangsa dan bernegara. Di negara ini memang terdapat beberapa paham impor, ya, seperti komunis, khilafah, liberal, kapitalisme. Itu adalah mungkin beberapa paham impor. Yang saya maksud di sini adalah paham-paham itu
paham yang tidak lahir dari nurani dan hati rakyat dan bangsa ini. Kenapa sedikit saya berpendapat ke arah sana, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bahwasanya paham yang ada di dalam hati sanubari rakyat dan bangsa ini adalah paham yang telah dicetuskan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta, dan lain sebagainya, yaitu paham Pancasila, ideologi Pancasila. Kenapa saya katakan begitu? Ya, kita perbandingkan paham-paham impor yang saya katakan tadi dengan paham yang ada, yang lahir dari hati nurani bangsa ini. Komunis tidak akan bisa berdiri di negara ini. Khilafah pun begitu. Ini memang dua yang menyolok paham untuk sekarang ini yang bergejolak di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Dan kenyataannya tidak ada yang pernah bisa tumbuh di negara ini paham-paham impor tersebut. Yang bisa kekal dan bisa kita teladani hanya paham berpancasila. Paham Pancasila adalah paham yang lahir dari kebiasaan, adat istiadat, budaya dari seluruh masyarakat bangsa ini. Kenapa saya katakan begitu? Disinilah kenapa bapak-bapak pendiri kita, terutama Bapak Insinyur Soekarno, mencetuskan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Karena beliau paham betul bagaimana adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan yang lahir dari masyarakat suku bangsa kita, yang merangkum semua perbedaan di antara kemajemukan rakyat dan bangsa ini, itu hanya ideologi Pancasila. Hanya Pancasila lah yang sesuai dengan hati dan nurani rakyat bangsa ini. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, kalau Bapak Habib Rizik mengatakan revolusi akhlak, saya sependapat. Kita berevolusi akhlak, tapi akhlak yang berpancasila, yang sesuai dengan hati nurani kita semua sebagai bangsa negara ini, sebagai rakyat bangsa ini. Pancasila merangkum seluruh kemajemukan kita, menghargai dan bertoleransi sesama umat beragama, menghargai keberadaan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita memang sangat bermajemuk. Nah,
Dengan sangat bermajemuk ini, hanya Pancasila yang bisa menyatukan kita sebagai ideologi bangsa, sebagai ideologi negara kita untuk menjalankan kebangsaan kita. Nah, kenapa kita sebut ideologi bangsa ini ideologi Pancasila? Harus kita sebagai warga negara kita harus berakhlak Pancasila. Pancasila adalah suatu paham kita semua yang dilahirkan dari berkemajemukan kita, yang dirangkum oleh pendiri-pendiri bangsa kita menjadi salah satu dasar dan pedoman negara ini, hingga berdirinya negara ini menjadi negara yang kokoh dan kuat karena kita menghargai semua perbedaan di antara kita. Nah, kembali lagi ke paham impor. Khilafah. Apa khilafah sesuai dengan keberadaan atau hati nurani rakyat kita, bangsa kita? Tidak. Karena mereka tidak menghargai kemajemukan. Komunis sama. Dan mungkin paham-paham yang lain sama. Maka paham yang kita miliki adalah paham yang terbaik bagi negara kita. Maka saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, mari kita berpikir bersama-sama. Kita renungkan bersama-sama bahwasanya kalau kita bersama-sama berevolusi akhlak Pancasila, sangat tepat saudara-saudara sekalian. Karena saat ini betul-betul negara ini terancam atas persatuan dan kesatuan bangsa kita. Terancam atas kebersamaan. Sebagai cita-cita luhur untuk mendirikan bangsa ini. Keberadaan, kesatuan, persatuan, persaudaraan, toleransi negara kita sudah mulai terancam, saudara-saudara sekalian. Apa ya? Kita mau seperti negara Timur Tengah? Mereka berperang sesama etnis, sama saudara mereka sendiri. Akhirnya negara mereka tenggelam. Ya, seperti kita guys, contohnya seperti Lebanon dan yang lain. Apa kita mau seperti mereka, saudara-saudara? Tidak, saudara-saudara. Kita harus kuat. Karena negara ini adalah negara yang diwariskan oleh nenek moyang kita kepada kita-kita sebagai penerus. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita saling menghargai sesama suku bangsa di antara perbedaan-perbedaan kita. Kita hargai agama-agama lain yang tidak sepaham dengan kita. Karena memang kita berada di tengah-tengah kemajemukan. Kita berdiri memang atas dasar kemajemukan. Jadi ini harus kita jaga, saudara-saudara sebangsa dan setanah air.
Mari kita lawan paham-paham impor yang akan merusak bangsa kita, saudara-saudara. Kita jangan sampai negara ini tinggal cerita, saudara-saudara. Negara ini harus berdiri tetap kokoh. Karena banyak nyawa dan darah untuk mendirikan sebuah bangsa ini, saudara-saudara. Betapa banyak pengorbanan pahlawan-pahlawan bangsa, pahlawan-pahlawan nasional kita untuk mendirikan bangsa ini. Saudara, kita hanya mewarisi, hanya menjalankan untuk membangun, menciptakan sebuah kesejahteraan, kemakmuran. Nah, untuk itulah saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita bersama-sama kita berevolusi untuk akhlak yang berpancasila. Saya kira hanya sampai situ. Mungkin lain kali bisa kita sambung lagi. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.